Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Agus Sambarwari. Pada tutorial kali ini, kita akan lanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu penggunaan menu strip dan status strip. Nah, tapi di video sebelumnya, kita hanya belajar penggunaan shortcut, kemudian tindakan cepat, dan kemudian menampilkan label yang bertuliskan suatu submenu ketika diklik seperti itu. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menambahkan sebuah form baru. Jadi saya pengennya ketika nanti saya pilih submenu new, itu akan tampil sebuah form baru. Ya, yang pertama ini nanti saya pengennya form itu tampil di luar, artinya ketika ini dijalankan nanti keluar form, ketika diklik file new itu akan keluar form baru. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, form baru yang pengen saya tampilkan itu berada di dalam main formnya ini. Jadi ini adalah, katakan ini adalah main programnya. Nanti ketika diklik file new itu akan muncul sebuah form baru tapi di dalam main program itu. Nah, seperti itu teman-teman project yang akan kita coba buat kali ini. Baiklah, di sini saya masih menggunakan tutorial di video sebelumnya. Tapi di sini saya akan menambahkan namanya panel ya. Di bagian toolbox kita tambahkan saja panel. Nah, panel di tengah. Nah, ini panel. Nah, jadi panel ini nanti posisinya ada di tengah, tapi saya pengennya semuanya full ya. Full di frame-nya antara menu strip dan status strip. Oke, kita langsung aja ke bagian properties. Kita coba cari dock ya. Di bagian dock itu pilihnya, kita coba iseng lah ya. Ini artinya kalau di atas dia akan nempel ke atas. Nah, gitu. Kalau misalkan nah ini ya, nempel di atas. Kalau docknya itu kita pilih di sebelah kiri, maka dia akan berada di sebelah kiri. Nah, saya pengennya itu full antara menu strip dan status strip. Makanya saya pilihnya adalah yang atas, yang tengah, sorry. Nah, jadi dia full. Jadi ketika nanti form utama ini saya perlebar, dia akan ngikut juga gitu. Oke, nah seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah jadi panel. Nah, sekarang kita akan tambahkan form baru gitu. Caranya gimana? Ini saya close. Kalau kita ingin menambahkan form baru, itu ada di menu project. Ini ya, menu project ada add Windows Form, ada add user control dan lain sebagainya. Nah, di sini saya pilihnya add Windows Form. Artinya saya akan menambahkan satu form baru. Nah, kita pilih di sini Windows Form. Nah, ya, Windows Form. Di sini banyak sekali yang bisa kita tambahkan. Saya nggak akan jelaskan satu-satu, mungkin suatu saat di tutorial selanjutnya akan saya buat gitu. Oke, yang pertama kita pilih Windows Form, name-nya saya beri nama dengan form new data. New data ya. Oke, saya klik add. Udah ada jadi formnya ya. Tinggal di resize saja. Saya perkecil sesuai kebutuhan saya. Nah, jadi namanya sekarang adalah form new data. Oke, sekarang di form new data ini saya akan menambahkan label ya. Labelnya 2 lah ya. Labelnya 2 aja, kemudian saya tambahkan text box. Text box-nya juga 2. Nah, udah nih. Text box ini saya ketikkan dengan teksnya adalah nama. Kemudian ini ada ya betul, nggak apa, nama ini adalah email gitu. Email. Oke, labelnya nama dan email. Nah, ini contoh saja. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya, sesuai dengan seleranya. Oke, di email ini saya beri nama text box untuk yang nama, saya beri nama name-nya adalah txt nama. Di email itu saya beri nama txt email. Oke. Sip. Dan apa yang kurang? Button ya. Biar rapi lah button.
Oke, button saya beri nama ininya btn submit gitu. Kemudian di teksnya bagian properties pada teks saya ubah namanya menjadi submit seperti itu. Nah, sini kita sudah buat form baru, tetapi belum ada aksinya. Ketika pun ini kita jalankan, form yang tampil tetap adalah form ini ya, form utama ya, main formnya. Nah, kita pengennya ketika diklik nanti apa namanya file new, itu saya pengennya ada muncul form baru di sini, gitu. Yaitu form yang telah kita buatin tadi sebelumnya. Oke, saya close. Nah, oke, ini saya belum menambahkan aksi apapun. Kita sekarang kembali ke form 1 ya. Desain form satunya. Nah, sekarang saya pengen ketika saya klik klik menu file, keluar, oke. Klik menu file, kemudian dipilih new, saya pengennya tampil form new data ya. Ini saya ubah dulu namanya, teksnya ini adalah tambah data, misalkan seperti itu. Oke, tambah data untuk teksnya. Nah, pengennya seperti itu. Nah, jadi coba kita di bagian main form, ini namanya main form, dan ini adalah subformnya ya. Saya istilahkan seperti itu. Ini main form, form utama, dan ini adalah subform dari main form. Nah, di bagian new, sub menu new, kita tambahkan event ya. Eventnya diklik ini tadi, klik 2 kali. Seperti kemarin, cuman ini teksnya saya ubah aja ya. Sub menu file diklik. Oke, nggak apa-apa lah, biarin dulu. Nah, kemudian saya pengen memanggil tuh form new data. Dia kan punya properties ya form new data nih. Coba kita lihat. Nama propertiesnya adalah form new data di bagian variabelnya ya. Form new data. Kita kembali ke coding. Ini ketika menu new diklik, nah saya pengennya form new data. Nah, ini model pemrogramannya adalah OOP ya. Jadi teman-teman jika sudah pernah belajar OOP itu, di sini kita akan membuat suatu objek dari suatu kelas yang telah kita buat. Kelasnya di sini adalah new data. Jadi kita buat form new data, saya beri namanya, nama objeknya adalah apa tadi ya? Tambah data misalkan, tambah data atau form tambah data biar jelas maksudnya apa nih. Form tambah data sama dengan instansiasi new dari form new data. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita tinggal manggil nih objek nih. Objek kan udah jadi nih. Ini objeknya adalah objek ini berisi apa namanya? Form new data gitu. Jadi kita tinggal manggil aja form tambah data dot show ya. Nah, show itu artinya tampilin gitu. Oke, coba kita running. Nah, ini ya. Yang running itu pasti yang muncul adalah form utamanya ya, main formnya. Nah, coba kita klik new. Oke, sudah muncul. Di sini kita sudah berhasil. Cuman, oke. Cuman di sini apa namanya? Form submenu ini, subform yang kita panggil itu dia tidak berada di dalam main formnya. Nah, ini langkah pertama yang sudah tadi saya sampaikan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan buat nih. Saya pengennya ketika nanti dipilih file new, nah ini muncul lagi ya. Saya pengennya form tambah data ini munculnya di dalam main form. Oke, saya close. Kita kembali lagi di sini. Nah, pengennya seperti itu. Gimana caranya? Oke, caranya di sini kita tambahkan. Karena di sini kan tadi di form desain kita sudah tambahkan panel nih. Fungsi panel untuk menambahkan apa namanya? Agar form yang kita buat itu berada di dalam panelnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kita akan coba lihat dulu panel ini dia namanya apa ya propertiesnya. Oke, namanya panel 1. Oke, kemudian di form new data, dia kayaknya ada apa namanya? Properti juga ya. Oh, belum. Ya, oke, sorry nggak di sini. Baiklah, kita langsung aja di codingnya. Kembali lagi di coding ya.
di bagian menu new klik, ketika menunya diklik, formnya kan sudah bisa tampil nih, tapi kita pengennya form yang tampil itu atau apa namanya form tambah data itu pengennya tampilnya di dalam panel ya, di dalam sini, tengah-tengah sini gitu. Oke, berarti kita di sini tambahkan form new data dot, dia ada top panel, dia harusnya punya properties top panel, sorry. Bukan yang ini ya, form tambah data dot top level. Nah ini top level kita ubah menjadi false. Oke. Oke, udah bisa. Kemudian kita pengennya panel 1 tadi ya. Tadi namanya panel 1 ya. Panel 1 that add ya mungkin ya. Add ya. Control edit ya. Sorry, kita coba dulu ya. Dot add panel 1 dot item mungkin ya. Item. Oke, panel 1 punya properties apa ya? Kita cek dulu panel 1 propertiesnya item mode, padding, tab index. Oke. Oh, nggak tampil di sini ya. Propertiesnya berarti entah panel 1 dot kita cek aja. Oh, ini sorry, control dot add ya. Add. Nah, add-nya apa? Objek yang telah kita buat ya. Objek kita kan tadi sudah membuat form tambah data. Jadi kita tambahkan aja. Form tambah data. Oh, udah. Nah, form tambah data dot show. Kita coba running. Oke, bismillah. Oke, dia sekarang ada di dalam main form ya. Oke, sampai tahap ini kita udah selesai membuat apa namanya? Form baru dan kemudian menampilkannya gitu di dalam panel maupun di luar panel. Nah, kita coba maximize. Nah, ini tambah data, new. Nah, ini berada di dalam panelnya. Oke, jadi nanti silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Misalkan nanti ketika diklik submit, data itu langsung muncul atau mungkin tersimpan. Nah, seperti itu. Demikian tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.